Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Tentunya kita akan selalu membahas mengenai tentang strategi bisnis dan juga komunikasi. Di mana program Beken ini kita akan selalu membahas mengenai bisnis dari yang baru mulai mau didirikan, bisnis yang sudah berkembang ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya tidak sendiri di sini, kita sudah ditemani di studio dengan seorang speakerpreneur, Coach Doni De Keizer. Halo Coach Roni. Gimana kali ini yel-yelnya? Mantap, oye. Ada tambahan ya kali ini? Ingat komeng. Oke, nah kali ini pemirsa, kita akan sama-sama membahas di dalam episode kali ini tentang kembali ke dasar bisnis. Dimana kalau misalnya kalau kita melihat di dalam bisnis ya, bisnis itu orang selalu berpikir bisnis itu harus kelihatan keren. Nah, orang-orangnya bukan cuma dipikirin cuma tentang bisnis nih, Coach. Oh, apa tuh? Seragamnya juga harus keren, ya kan? Nah, corporate identity. Corporate identity, nama keren, semua harus dilihat semua. Logo, warna. Ya. Iya, akhirnya kayak gimana? Semuanya jadi, tapi bisnisnya nggak jalan. Nah, pemirsa, kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang kembali ke dasar bisnisnya itu sendiri. Setahu saya dasar itu sungai, Coach. Nah, itu dia. Atau enggak sungai, sumur. Sumur, iya. Jadi kita kembali ke basicnya. Iya, kita kembali ke basic tuh? dasar dari bisnis itu sendiri. Nah, sebelum itu saya pengen kasih tahu dulu, misalnya untuk dari para pemirsa dan juga mungkin kita akan sharing-sharing di sini tentang bagaimana tentang bisnis itu sendiri. Ya. Jadi, Coach, kalau misalnya namanya bisnis nih, Coach ya. Bisnis itu kan kalau misalnya orang melihat harusnya kan banyak macam nih faktor ya. Misalnya dari A sampai dengan Z, bukan cuma masalah supplier, bukan masalah produk. Nah, kadang-kadang orang cuma mikir produk tuh, Coach. Iya kan? Jadi, karena dia mikir produk, dia mikir gimana cara risetnya, akhirnya kayak gimana? Nggak jalan tuh bisnisnya. Nah, kalau menurut dari Coach Doni nih ya, bisnis apa sih menurut dari pikiran dari Coach Doni nih ya, yang dari dulu ada, sampai dengan sekarang nih masih ada nih, masih hidup. Makanan. Jenis ya itu ya? Jenis ya? Oke, jenisnya. makanan. Bisnis yang memenuhi kebutuhan manusia. Oke. Ya, salah satunya misalnya makanan. Oke. Kan orang bilang ada kebutuhan pokok ya kan, Betul. sandang, pangan, papan. Oh, kebutuhan primer, sekunder. Iya, primer, sekunder, tersier gitu kan. Bahkan tersier sekarang menjadi sebuah gaya hidup. Betul. Sehingga diibaratkan menjadi sebuah kebutuhan. Iya. Nah, itu nanti akan kita diskusikan lebih jauh di segmen yang berikut soal bedakan kebutuhan dengan keinginan. Oke, kok saya udah tahu ya langsung. Iya dong. Anda kan punya kemampuan untuk menerawang ya. Iya, tapi beda program acara. Oke, tapi selain dari bisnis makanan, menurut dari Coach Doni, kan itu tadi kebutuhan primernya kan bukan cuma makanan, ya kan? Rumah misalnya, pakaian. Itu bisnis nggak pernah mati tuh kalau rumah. Tapi rumah kan orang kayak nggak beli kayak kerupuk kan, Coach. Iya, kan nggak kayak kacang. Iya, nah, tapi apakah itu bisnisnya pasti akan selalu berkembang atau sampai suatu masa dia akan berhenti, Coach, menurut? Iya, dia naik turun sih ya, seperti sebuah lagu. Siklus lah ya. Siklus ya. Tapi iya. kalau menurut saya, yang namanya kebutuhan utama manusia pasti akan berusaha untuk memenuhinya, ya kan? Soal caranya, soal bentuk dan bagaimana cara ia mendapatkannya, itu kan malah bisa melahirkan bisnis-bisnis lain. Contoh, misalnya rumah. Tidak semua orang mungkin mampu membeli rumah. Betul. Tapi ketika tidak semua orang mampu beli rumah, ada peluang. Iya. Usaha ngontrakin rumah. Oh iya, benar. Kita bisa jadi broker properti, ya kan? Kita bisa membantu untuk mewujudkan kebutuhan orang memiliki hunian, ya kan? Jadi akan melahirkan banyak turunan bisnis bagi orang-orang untuk memenuhi kebutuhan utamanya rumah. Meski tidak semua orang perlu atau mau atau bisa membeli rumah itu sendiri ya. Tetapi kayak tadi dibilang sama Coach Doni ya, tadi kita bilang dasar tadi ya. Dasar itu sungai. Dasar sungai. Sebenarnya dasar itu apa itu, Coach? Kalau misalnya kita lihat dasar, arti kata dasarnya itu sendiri. Kalau itu harus tanya kepada mbahnya, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah disiapkan ya? Sudah dong. Oke, yang pertama benar, Coach. Oh, benar kan? Bagian terbawah. Iya, bisa sungai, bisa sumur. Iya, yang kedua lantai. Rumah papan, ubin ya, berarti latar. Dasar latar ya, latar belakang. Lapisan terbawah bakat. Ini bakat ini juga. Nah, alas fondasi pokok atau pangkal dari suatu pendapat. Oke, ini dari dasar. Tapi kayaknya paling cocok yang mana nih, Coach ya? Kalau misalnya dibilang dasar bisnis, berarti
sesuatu yang fondasi ya Coach ya. ya, Fondasi dari namanya bisnis. Jadi kalau gini Coach, kalau namanya fondasi bisnis kan Coach Doni juga pasti pernah berbisnis udah berkali-kali nih Coach ya ganti-ganti. Itu bukannya karena hobi ya Coach ya? Nah, enak saya jawabnya. Nah, kira-kira menurut dari Coach Doni setelah berkali-kali bisnis, apa sih yang penting menurut dari Coach Doni dari sebuah bisnis Yang itu? penting adalah memberikan keuntungan atau cuan. Nah, itu kan ujungnya. Ya. Tapi dari inti elemen-elemen bisnisnya, apa yang menurut dari Coach Doni penting? Harusnya ini kita kuatkan. Kenapa nggak dari dulu ini dikuatkan? Apa aja menurut dari Coach Doni? Ya, tentu harus ada produknya. Produk, ya betul. Kan? Iya, Kemudian iya. produk itu memiliki harga. Iya, ya iya, kan? iya. Kemudian iya. distribusi, Ya. ya kan? Dan jangan lupa ya, kita harus memikirkan sekarang bagaimana cara memasarkannya. Nah, betul. Pemasarannya ya berarti? Pemasaran, Oke. marketing. Marketing. Jangan salah ya, ada Iya, iya. sales, ada marketing. Iya, iya. Ya, Jadi yang penting marketing yang itu mana? sistem. Oke. Ya, kalau sales itu kita bicara tentang income. Wah, tentang jualannya langsung masuk ke Iya, kantong ya. Iya, ini ahlinya Coach Roni lah. Nah, selain itu ada juga yang penting nih Coach. Nah, sebenarnya ini juga berkaitan dengan kemampuan Coach Doni. Manusia Coach. Iya, Iya kan? human capital Nah, ya. terutama SDM-nya. kalau namanya sales itu kan hubungan dengan komunikasi nih Coach. Betul. Nah, sekarang saya pengen nanya sama Coach Doni nih Coach. Nanya mulu dari tadi. Iya, karena kan komunikasi. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya sales menurut dari Coach Doni nih sekarang sales rumah, sales panci lah, sales kompor, sales Iya. apa. Bagi Coach Doni, sales mana yang paling kelihatan paling apa itu namanya? Paling kayak gigih gitu loh. Sales panci. Kayak zaman dulu banget. Iya, sales produk-produk yang barangnya tidak kelihatan. Oh, yang tidak kelihatan. Oke. Contoh, jangan pernah underestimate. Saya paling kagum sama teman-teman yang kemudian menawarkan produk asuransi. Oke. Ya, apalagi asuransi jiwa. Ya, Coach Roni, tolong Anda cocok dengan produk asuransi jiwa kami. Wah, Ya. kenapa saya nggak butuh? Ya, tolong mati dulu. Ngeri ya. Nah, Iya, bagaimana memasarkan sebuah produk kalau misalnya Coach Roni menjual produk mobil, Iya. seorang calon pembeli bisa test drive dulu. Oh, Ya, oke. bisa naik mobilnya, kemudian bisa merasakan, kemudian ngebut sampai kecepatan tertentu, baru oke, gua suka nih mobil. Nah, Ya iya, kan, iya, ketahanannya iya. bagaimana? Tapi Iya. kalau asuransi jiwa, Iya, iya. Lu itu mati dulu kan nggak mungkin. manfaatnya kan, ya kan baru Iya, bisa iya. didapatkan setelah pemilik polisnya sudah tidak Iya. ada di Dan dunia bukan ini. dia yang menikmati ya. Orang lain, keluarganya, Iya, ahli warisnya. iya, iya. Jadi saya selalu kagum, ya. Dan itu juga membuat saya dulu pernah bergerak di industri yang sama. Wah, jadi ketahuan bocoran ya Ya, pernah. artinya apa? Pengusaha sukses, ya. Iya, Di iya. samping kita bicara soal bisnisnya, Iya. dia harus punya mental pengusaha. Apa itu mental pengusaha? Ya, usaha terus. Oh, Namanya oke. juga pengusaha adalah orang yang selalu berusaha. Loh, nggak pernah ada titik berhentinya dong, Coach. Kan berarti artinya dia nggak bisa naik dong kalau usaha mulu. Iya kan tujuannya untuk naik. Oh. Kalau dia tidak berusaha, bagaimana dia mau naik? Iya, iya. Ya kan iya. namanya bisnis kan naik turun kan? Iya, iya. Ya seperti ingat nggak baju yang dulu itu warna pagaran naik turun? Iya, iya, Ya iya, kan? iya, iya, iya. Jadi ketika lagi di atas dia juga harus Iya. berpikir bagaimana melahirkan sebuah inovasi. Iya, Ketika iya. kemudian bisnisnya lagi di bawah, dia harus berpikir bagaimana naik lagi. Iya, iya. Opsi iya. bisnis itu cuma dua, pemirsa. Iya. Naik Atau turun. Nah, ini juga mesti diingat pemirsa bahwa kalau yang namanya bisnis Anda nggak bisa membayangkan bisnis itu dari awal sampai ke atas tuh naik terus itu ya. iya. Itu cuma mimpi kayaknya itu Coach Iya, ya. betul. Jadi kadang-kadang memang benar bisnis itu kadang-kadang Anda lihat misalkan dalam periode pendek kelihatannya naik mulu. Iya. Tapi kalau Kalau secara di jangka zoom, iya, ya, di grafiknya zoom, naik turun loh. Woi, kayak itu Iya. yang apa yang buat mengukur detak jantung di Iya, rumah sakit. ada Apa detaknya namanya? ya. Ada itu. detaknya. Selama masih berdetak begini, Iya, lanjutkan. iya. Kalau sudah tit ya, berarti bisnisnya sudah tidak jalan. Mesti disetrum dulu itu Coach. Ya, Setrum dikasih dulu. apa itu namanya? Injection. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kayak gitu baru bisa dipump Ya, naik misalnya lagi. dengan penambahan modal, Betul. ya, diversifikasi produk, Betul. ya kan, atau menggunakan strategi marketing yang sekarang lebih kekinian. Iya, dan kadang-kadang menurut dari Coach Doni nih ya, kalau yang namanya manusia itu unsurnya penting banget nggak sih dalam bisnis? Banget. Kenapa? Karena manusia itu adalah yang menjalankan bisnis itu yang pertama. Yang kedua, ya bisa jadi juga kan sasaran dari bisnis itu adalah manusia itu sendiri. Ya misalnya tadi produk-produk yang menyangkut kebutuhan primer, Iya, sekunder dan tersier itu kan manusia. Iya, iya. Ya kan? Ini bercerita bukan karena konteksnya karena Coach Doni ini seorang speakerpreneur, bukan kan Oh ya ya? enggak, ya kan? Nih, Ya, yakin walaupun enggak? pasti ada usaha-usaha untuk Oh, ke sana. Iya. Dan yang ketiga Iya, jangan iya. lupa ya kan,
kekuatan usaha itu sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM orang-orang yang ada dalam sebuah perusahaan. Kalau perusahaan itu memiliki SDM yang berkualitas, maka saya jamin pasti perusahaan itu bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Ya kan? Dibanding perusahaan itu tidak berinvestasi pada manusia. Ya, jangan lupa kan produk bukan cuma barang. Yang penting bukan cuma distribusinya, tapi manusianya, orang yang menjalankan bisnis itu juga adalah sebuah investasi buat saya. Betul. Makanya kayak misalnya perusahaan yang besar ya, kita sebut kayak Google ya. Kenapa sih dia mesti di kantornya dia membangun tempat main game? Yes. Iya kan? Iya, ada prosotan, ada ruang karaoke, ya kan? Ya kan? Karena tujuannya karena walaupun kita bilang produknya apa sih? Kan software ya. Software aplikasi. Jadi tapi kalau pembuat produknya siapa? Pembuat produk kan manusia. Manusianya lagi nggak mood, lagi nggak itu gimana caranya? Outputnya pasti ke produk kan? Iya. Nah, dan itu sudah diikuti juga oleh perusahaan-perusahaan lain di tanah air kita, ada beberapa yang mulai mengikuti. Ya, jadi misalnya ada ruang entertain, ada ruang istirahat, ada ruang santai. Bahkan di beberapa perusahaan diberikan makan siang gratis. Kalau Coach Roni main ke Jepang, bahkan di Jepang itu ada istilahnya apa kalau tidur siang nap itu ya? Power nap. Power nap. Ya kan? Meski cuma 15 menit. Power Dan nap. mereka sudah langsung rebahin kursi di samping di belakang mejanya, tarik selimut ya kan? Kemudian peluk boneka. Dan tiba-tiba 15 menit kemudian dia bangun untuk menikmati makan siang. Dan itu ternyata lebih menambah produktivitas karyawan atau manusia yang bekerja di kantor. Karena otak butuh istirahat ya. Butuh istirahat. Nah, kita lihat dulu nih Coach ya. Sudah saya siapkan untuk pemirsa adalah elemen-elemen penting. Jadi penting ya. Saking karena pentingnya jadi penting. Di dalam bisnis. Apa saja? Nah, yang pertama adalah tadi betul sesuai dia bilang. Pemasaran dan penjualan. Ya, jadi kalau misalnya dilihat kenapa sih bisnis jatuh? Ya kalau nggak ada orang yang beli, mau sekeren apapun nih kayak gimana ya, nggak bakal bisa, ya kan? Yang kedua operasional. Nah, di mana ini kalau saya melihat nih Coach ya, kalau saya berbicara tentang UMKM, mereka selalu fokus di sini Coach. UMKM ya. Iya, UMKM. Jadi kalau misalnya pengusaha UMKM ini, mereka ini selalu fokus apa? Gue bikin produk apa ya, ya kan? Karena kalau misalnya kita bercerita tentang bikin namanya produk, ya, produk itu pasti kan namanya harus ada inovasi. Betul. Coba kalau inovasi terus saja dia kan riset terus saja, tapi nggak ada yang jualan, gimana caranya? Kalau nggak ada yang jualan? Ya, dia akan jadi Balitbank, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Riset. Nah, ini dia yang jadi masalah ketika misalkan ada orang profesor, ya. Saya tidak mengecilkan orang jadi profesor bagus maksudnya ya. Tetapi dia butuh orang lain lagi dia guide untuk jual. Ide yang nggak ada asupan dananya nggak bisa jadi apa-apa gitu loh kan. Itulah fungsi seorang pengusaha selain sebagai CEO, Chief Everything Officer, dia mampu menempatkan orang sesuai dengan tempatnya. Ya, ketika dia memerlukan orang yang memikirkan tentang produk, dia cari orang yang pintar mikir produk. Ketika produk sudah jadi, dia harus punya orang yang bisa menentukan harga produk. Ketika produknya sudah siap dipasarkan, jalur distribusinya harus ada ahlinya. Ya, begitu seterusnya. Jadi tidak harus misalnya saya atau Coach Roni bisa menguasai semuanya, tetapi paling tidak mampu memilih orang yang tepat di bidang-bidang yang dibutuhkan dalam perusahaan. Oke, keren sekali berarti Coach. Jadi kalau gitu, kerennya sekali doang dong. Iya, sekali-sekali. Kalau sekali malah keren banget lah. Oh iya, keren banget ya. Nah, jadi pemirsa masih ada dua lagi yang kita tahan untuk di segmen berikutnya. Maka pastikan Anda terus bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita mengenai dasar-dasar dari bisnis itu sendiri. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita akan sama-sama mendengarkan pendapat dan pertanyaan masyarakat. Berikut ini. Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan nama saya Virginia Puspita. Saya izin bertanya ya, apakah menjadi pebisnis untuk barang khusus akan mengecilkan potensi pasar yang akan didapatkan? Terima kasih. Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan nama saya Rahma. Saya ingin bertanya,
Apakah hanya orang dengan kompetensi yang khusus yang dapat berbisnis spesifik? Terima kasih. Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan saya Esi. Saya ingin bertanya, apakah bisnis spesifik akan menjadi lebih mudah dalam berjualan? Terima kasih. Oke Coach, tadi sudah banyak yang nanya-nanya, tapi sebelum kita jawab Coach, masih ada ketinggalan 2 tadi ya Coach ya. Ya, kalau yang tadi terakhir masih ketinggalan 2, keuangan dan manusia. Manusia kan udah dibahas, ya kan? Keuangan. Kenapa keuangan itu penting? Karena kalau misalnya menurut saya nih secara pribadi nih Coach ya, dia punya banyak uang, belum tentu dia akan bisa sustain, bisa panjang umurnya. Kalau kenapa? Dia nggak manage keuangannya dengan baik, tiba-tiba uangnya dikorupsi. Nah, dia nggak ngerti cara TOP pembayaran, ya, turnover-nya kayak gimana. Dan akhirnya cash flow bermasalah, ujung-ujungnya kan jadi masalah. Nah, kali ini kita akan bahas dulu nih Coach ya, dari pertanyaan dari masyarakat. Yang pertama, apakah pebisnis harus paham Coach segala sesuatu tentang namanya bisnis sebelum mulai? Jadi kalau misalnya dia mau bisnis makanan aja Coach ya, wah dia ngerti dari A sampai Z-nya, dia paham keuangan, dia paham apa tentang misalnya keuangan tentang bisnis yang tadi pangan ya, bisnis pangan lagi bisnis makanan ya, ya kan, dia paham tentang manusianya, siapa aja chef-chefnya, mesti kayak gitu nggak sih Coach? Ya kalau kayak gitu mending nggak usah bisnis. Oh ya, simple ya jawabnya. Iya, ya karena seorang pengusaha itu adalah yang diperlukan bukan hanya pengetahuan pada bisnisnya, tapi keberanian untuk mengeksekusi bisnis itu. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau saya pengalaman pribadi nih Coach Roni, ya saya kan bisa belajar sambil jalan. Bukan jalan ya, di jalanan ya enggak. Saya menjalankan bisnis itu sambil mempelajari. Ya artinya ketika paralel ya. Paralel. Jadi yang penting hal-hal utama dulu yang harus kita pahami bagaimana menjalankan bisnis. Hal-hal lain sambil kita jalani bisnis itu. Karena kalau mau menunggu sempurna, nggak jalan bisnisnya. Iya kan? Kapan bisnisnya mau dijalankan kalau nunggu saya punya infrastruktur dulu, nunggu saya punya tempat dulu. Ya kalau nggak punya tempat sewa dulu kan bisa. Nggak bisa punya sewa ya cari orang bisa kerja sama, ya kan? Bahkan ketika kita nggak punya produk, kita bisa jadi reseller. Oh iya betul. Iya kan? Untuk apa? Oke, nggak apa-apa, gue jadi reseller dulu untuk ngumpulin modal. Setelah punya modal, saya bikin produk sendiri. Misalnya produk fashion. Saya belum punya produk sendiri, saya jadi reseller fashion aja dari luar misalnya atau dari teman saya, ya kan? Nah sampai kemudian saya punya modal cukup, saya bikin brand sendiri. Karena saya sudah belajar bagaimana memasarkan produk fashion. Jadi nggak usah nunggu sempurna dulu. Kalau misalnya perusahaan besar, ini kan pertanyaannya gini kan, nggak menunggu harus sempurna. Kira-kira perusahaan besar yang sudah punya SOP, punya juklak, itu udah pasti sempurna belum? Enggak juga, karena makin besar perusahaan itu kan makin berkembang, makin banyak kebutuhannya. Jadi masalahnya juga makin nambah. Jadi nggak bakal ada yang sempurna. Tidak ada. Giliran sudah sempurna, itu artinya sudah kembali ke yang maha kuasa. Itu namanya paripurna. Karena dulu juga ketika saya di perusahaan Coach ya, terutama dulu saya kan di bank, ya kan? Jadi setiap hari hampir ada SOP baru. Hampir ada kebijakan baru, surat edaran baru. Jadi kayaknya nggak habis-habis itu kita ngafalin. Apalagi bank kan bisnis duit. Kalau kita menyangkut duit, pasti ada aja fraud ya. Atau ada orang yang punya keinginan nakal gitu kan. Jadi pasti akan berkembang terus kebutuhannya untuk mengamankan bisnis bank itu. Padahal sudah ada larangannya, tetap aja ada yang melakukan. Karena kalau ada larangan pasti ada peluang untuk melanggar larangan itu. Nah, lalu yang kedua nih Coach ya. Nah, kayaknya kita udah mulai banyak nih ya pertanyaan. Nah, yang kedua, apakah dengan paham bisnis akan menjamin keberlangsungan bisnis? Maksudnya kalau kita paham bisnis tadi nih Coach ya, kita udah paham nih tentang bisnis gado-gado. Pasti nggak gado-gado itu umurnya 300 tahun, 500 tahun? Pasti nggak tuh? Kalau menurut saya dan menurut pengalaman saya, enggak juga. Kan sama Coach, setiap hari kan nguleknya sama. Ya, teman saya pengusaha gado-gado, ya cukup terkenal di Indonesia. Dia generasi kedua. Kenapa perusahaan itu bisa berkesinambungan, bahkan transisi ke generasi kedua itu smooth dan bagus? Ya karena dia bertransformasi. Ya, ketika dulu bikin gado-gadonya itu mungkin dengan cara yang tradisional, masih depan rumah, ya kan? Ya kan tidak banyak yang tahu. Tapi bagaimana biar bisnis itu bisa berkembang? Ya dia harus pindah tempat. Ya kan? Nah, dia pindah tempat, kemudian dia menciptakan sistem untuk menjaga kualitas makanannya. Karena nggak mungkin ya ketika kita ngurusin satu outlet, ya kan? Dan kita punya 10 outlet dan kita bagi diri kita menjadi 10 orang, sulit kan? Jadi kita harus menciptakan sebuah sistem. Kalau dia tidak menciptakan sistem, ya bisa jadi perusahaan itu tidak akan bisa bertahan lama, ya kan?
Tetapi berarti kalau dia udah ciptain sistem, berarti artinya bisnisnya pasti akan panjang. Ya nih, nggak juga, dia harus mampu menciptakan orang-orang yang bisa menjalankan sistem itu. oke. Kemudian dia harus menciptakan sistem pengawasan, supervisi. Dan yang paling penting bagaimana memutar modal itu. Iya, balik lagi ke keuangan itu tadi. Keuangan. Iya. Memang ujung-ujungnya duit, tapi tidak Iya, semua iya. karena duit. Iya, Ya memulai sebuah usaha itu jangan semua dibalikin modal. Bro, bro, coach. Iya. Terimbas acara lain. Iya, Jadi iya. coach Roni, kalau kita selalu berpikir bahwa untuk memulai bisnis itu kuncinya adalah modal, Iya. uang, Anda salah pemirsa. Karena modal itu tidak selamanya bentuknya uang. Oke. Contoh, kita punya aset tempat. Oke. Itu kan juga modal. Betul, Ya kan? betul. Nggak punya tempat, kita punya pertemanan. Iya, Ya kan? iya. Nah, kita bisa manfaatkan jaringan pertemanan kita. Misalnya, Coach Roni punya tempat nganggur nggak? Ya, nggak kepake. Yuk, saya bisa kerjasama. Saya Iya, mau buka iya. misalnya warung steak. Iya. Ya kan, stick golf yang bisa dimakan. Kan belum pernah ada kan? Iya, Ya, iya. makanan tapi bentuknya stick golf. Iya, Ya kan, iya, lucu iya. kan? Lucu. Nah. Agak ngeri ya. Ya kan bisa. Jadi modal Iya, itu iya. bisa miliki sendiri Iya, atau iya. dimiliki oleh teman kita selama kita bisa menemukan formula atau skema kerjasama yang win-win. Oke. Ya kan? Dan sekali lagi win-win tidak harus 50-50 ya. Iya, Ya kan? iya. Itu masih bisa diatur lah ya. Porsi masing-masing lah Porsi ya. masing-masing. Iya. Dan itu pasti bisa jalan. Ya, jadi kalau misalnya paham bisnis juga belum tentu itu memastikan Anda itu akan bisnisnya panjang. Ya. Terus Anda harus belajar lagi ya. Kuncinya tetap harus belajar. di Belajar. sini ya. Kenapa kalau kita berhenti belajar, Iya. sebenarnya bisnisnya juga berhenti. Oh, Ya, oke. pasti Coach Roni tahu lah tokoh-tokoh besar di Indonesia, apalagi dia masuk dalam pengusaha papan atas, dia nggak pernah berhenti belajar. Bahkan dia merekrut anak-anak muda Ya. untuk belajar dari anak muda. Ya, tetap ya, kunci kendali dipegang sama Ya. dia. Tetapi agar dia terus berkembang, ya kan? Saya beberapa waktu lalu ya ikut kuliah umumnya Pak Mohtar Yadi. Oh, oke. Dia ternyata sudah 10 tahun terakhir belajar artificial intelligence. Ya. Dari anak-anak muda. Oke. Dan itu membuat seorang pengusaha itu bisa tetap bertahan dan bertransformasi. Bisnisnya mungkin sama, Iya. tetapi the way ya kan he do the business itu kan mungkin pasti beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia harus terus namanya belajar, dia pengetahuan dia kan makin lama makin banyak nih. Makin nambah. Nah, makin nambah. Kalau misalnya dia makin nambah kan makin pinter. Makin pintar. Kalau dia makin pintar artinya bisnisnya nggak bakal rugi. Gitu nggak sih kan? Nggak juga. Sesuai dengan pertanyaan ini. Apakah pengetahuan bisnis dapat mencegah kerugian gitu loh? Oh enggak paralel seperti itu ya Coach Roni ya. Oh, bukannya equal itu Oh, ya? enggak, dia tidak sejalan kepintaran dengan apa tadi kesinambungan bisnis. Iya, dengan namanya kerugian bisnisnya itu. Jadi bisnisnya pasti untung. Kan dia udah belajar mulu. Karena kunci gitu loh, kan. utama bisnis itu adalah apa? Eksekusi. Iya, Ya, iya. kepintaran saja tidak cukup, kepandaian saya tidak cukup. Tapi kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mengeksekusi bisnisnya, tahu kan? Iya, apa tuh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, tapi kalau misalnya tadi gini udah dibilang coach ya, jadi kalau memang harus memang orangnya belajar dan ternyata tidak bisa menjamin, tapi kan minimal orang itu harus punya dengan namanya tanggung jawab dong. Betul, dan lebih bagus orang yang belajar daripada tidak belajar. Betul. Meski tidak ada jaminan dia akan sukses. Iya, Ya kan? jadi kalau misalnya ada masalah dia nggak kabur. Betul. Nah, kalau kita lihat ada nggak strategi Kalau kabur pakai kacamata, coach. blur itu jadi. Blur, ya. Nah, tapi harus Jokesnya bapak-bapak ya. tapi harusnya ada satu strategi nih coach ya. Ah. Kalau strategi bagaimana kalau orang-orang itu bisa melakukan namanya tanggung jawab, komunikasinya seperti kayak gimana? Oke. Kalau Iya. itu saya sudah siapkan slide-nya. Oh, oke. Saya punya 3 strategi komunikasi Oke. bisnis khususnya bagi Anda pelaku bisnis ya. Yang Oke. pertama, know yourself. Begini loh, kadang orang itu melakukan bisnis itu ikut-ikutan. Oh, Mumpung oke. lagi trennya. Oke, itu tidak salah ya. Iya. Itu nanti Coach Roni bisa jelaskan. Iya. Tapi menurut saya, Anda harus menguasai diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak menguasai diri Anda dikuasai orang lain. Maksudnya gimana Ya, Anda menguasai harus diri? tahu kekuatan yang Anda miliki itu apa. Misalnya, ya saya sama Coach Roni bisa menjalankan bisnis di bidang edukasi atau pelatihan. Kenapa? Kegiatan itu mengandalkan pada kemampuan skill komunikasi. Iya. Ya kan? Nggak mungkin kita ngajarin orang tapi kita pakai bahasa kalbu. Telepati ya malah. Ya kecuali kalau buka kursus telepati. Iya, Jadi iya. kenali diri Anda dulu, itu Oke. yang utama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentukan tujuan dari bisnis atau goalnya mau apa. Cari cuan, cari panggung, cari cara mendekatkan diri pada yang maha kuasa. Waduh. Lu bisa. Oh, iya, Dia iya. menjalankan bisnis tapi dia tidak butuh uangnya.
Oh, dia bisnis ada? berbagi banyak. Oke. Ya kan? Yang penting dia ini kan aspek spiritual. Oh, oke, ya oke, kan? oke. Atau bagaimana dia menjaga bisnis untuk mendekatkan keluarganya. Oke. Jadi ini family business. Semua anggota keluarganya itu tergabung dalam bisnis. Silakan saja. Ya, kalau saya pasti cari cuan dulu. Oh iya dong. Karena kalau sudah punya cuan, kita bisa jalankan yang lain-lain. Iya, iya, Iya kan? iya, Dan iya. yang ketiga, Iya. komunikasikan manfaat. Jadi begini pemirsa, Anda harus tahu bagaimana bisnis Anda itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau Anda hanya mencari keuntungan dari bisnis Anda dan tidak memberikan manfaat bagi orang lain, itu sulit untuk menerjemahkan bahwa produk Anda itu dibutuhkan orang lain. Ah, contohnya gimana coach? Yang Contoh kalau- rumah. Oke. Ya, saya membantu orang untuk memiliki rumah. Saya nggak jualan rumah. Ya, Saya- kami membantu orang untuk memiliki hunian. Oh, oke. Pendidikan, Oke. ya kan kita membantu meningkatkan taraf hidup orang melalui sektor pendidikan. Ya memang dalam bisnisnya orang harus bayar sekolah, memang dalam bisnisnya orang harus bayar rumah, ya kan. Tapi kita fokus pada manfaat yang diberikan atau yang dirasakan oleh konsumen kita. Oke, ini makin semakin panas saja nih, Makin coach. semangat. Nah, pemirsa, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Pastikan Anda terus bersesi bersama dengan Kalau kami. nggak kembali ke Jogja boleh nggak? Mesti harus ke sini. Kembali ya. Oke, terus bersama dengan kami masih tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, pemirsa, tadi kita udah semakin panas. Coach Doni udah nerangin sampai berapi-api nih ya. Kalau panas berapi-api kita kipas-kipas dulu. Kipasnya pakai beken. Wah, bisnisnya jadi saya tahu tuh coach. Ya Apa? bisnis yang kipas-kipas. Apa? Sate. Iya. Oh, sekarang bisnisnya bukan cuma kipas begini. Apa tuh? Tapi biar alat kipasnya awet, bukan ininya yang goyang. Jadi? Kepalanya yang goyang. Wah, saya nggak mau lanjutin lagi. Nggak enak tuh. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita lanjutkan nih tadi ya. Kalau misalnya tadi dibilang orang harus belajar, orang harus tanggung jawab, know yourself katanya Yes, ya, harus yeah. tahu tentang dirinya. Bahkan kalau misalnya udah tahu tentang dirinya, itu juga belum tentu bisa menjamin bahwa Yeah. bisnisnya bisa berkelanjutan. Yeah. Nah, kira-kira nasihat apa yang bisa diberikan oleh Eyang Doni kepada para pemirsa ini? Bilangnya nasihat pasti manggilnya Eyang ini Iya. pemirsa ya. Oke, cucuku dimanapun berada, saya sudah punya quotes of the day untuk Anda pemirsa Beken di Simpo TV. Kali ini adalah bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dijalankan. Iya. Apapun wacananya, apapun proposalnya, apapun konsepnya, apapun idenya, jalanin dong. Nggak bakalan jadi cuan kalau cuma dibayangkan saja. Oke, visi is good. Ya, planning is a must, ya kan? Iya, iya. Tetapi wake up, man. Bangun dari tidur. Iya, Karena iya. mimpi itu kita dapat pada saat tidur. Iya. Tapi impian itu adalah saat kita bangkit dan kita wujudkan, barulah menjadi cuan. Iya, iya. Tapi ada juga begini, Coach. Saya ingin membahas satu Begini kasus. atau begitu? Begini aja deh, Oke. tadi baru begitu. Jadi ada satu contoh kasus, saya nggak mau menyebutkan merek atau Oke, apapun sebut juga saja ya. Mawar. Ya. Jadi ketika misalnya gini kan, tadi Coach Doni bilang harus bisa mengkomunikasikan manfaatnya. Ya. Ada satu orang jago banget mengkomunikasikan manfaat produknya ya. Sampai akhirnya banyak orang yang beli. Oh, Bagus dong itu Coach. bagus. Dan Tapi ternyata, produknya apa? Nah, akhirnya ada satu masalah, produknya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Oh. Nah, jadi menimbulkan bumerang. overclaim. Iya, Nah, iya. kalau misalnya seperti ini, Coach, apakah menurut dari Coach Doni ya sebagai seorang speaker partner harus dilakukan klarifikasi? Kalau klarifikasi kan artinya minta maaf, dia salah dong, Coach. Pengaruh buruk nggak? Atau apa yang bisa dilakukan supaya bisnis dia tetap jalan? Karena dia udah terlanjur terlalu berlebihan menurut Iya, saya. menurut saya itu harus kita hindari. Jadi Iya. sebelum kita berlebihan, Iya. ya, memang menguasai teknik komunikasi itu penting. Iya, ini Tetap- saking menguasai sekali Coach ini. Tapi jangan lupa ya, menguasai sekali itu bukan berarti dia harus hiperbola. Oke. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang kemudian memasarkan produknya dengan hiperbola, melebih-lebihkan, bahkan sebenarnya itu adalah kebohongan publik. Nah, ketika itu terjadi, apa untungnya sesaat?
Yaitu orang akan membeli produk saat itu, tapi dia tidak akan bisa memaintain secara berkesinambungan karena overclaim kan. Orang yang kecewa pasti akan bicara ke orang lain. Betul. Dan pasti tidak akan membeli lagi, tidak akan ada repeat order. Jadi hati-hati, saran saya product knowledge itu Anda harus kuasai dengan baik dan benar, dan cara menyampaikannya itu tidak boleh berlebihan. Fokus pada kekuatan produk Anda, jangan mengecilkan produk orang lain. Kadang kan orang terlalu berlebihan sampai dia membandingkan dengan produk orang lain kan. Betul. Nah, kalau saran saya, ya fokus aja pada produkmu, kelebihan-kelebihan produkmu apa. Dan hati-hati ya, orang sekarang itu gampang mencari informasi. Ya kan, dia bisa browsing melalui internet, dia bisa membandingkan dengan produk sejenis, ya kan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk membeli. Dan hati-hati ketika dia terbuai dengan kata-kata atau strategi komunikasi kita yang lebay tadi, ya, dia tidak akan melakukan repeat order. Iya. Ada juga coach ini beneran kejadian nih coach ya. Ternyata dia melakukan Ayat overclaim. Kejadian. Ayat Bukan di kitab suci ya. Benar-benar terjadi, saya rubah kata-katanya. Jadi ada satu orang, ini pengusaha, dia melakukan overclaim. Tapi overclaimnya ini bukan dalam bentuk produk ya, dalam bentuk jasa. Jasa dia bisa begini. Wah, pokoknya macam-macam sampai orang bilang, wah keren banget ya tempat kamu ya. Dia akhirnya mau. Tapi ternyata yang dia maksudkan jasanya adalah cuma sebagian kecil dari seluruh jasa yang dia bisa berikan. Sehingga ketika orang pakai jasa yang lain, tenang, kita bisa kok, yang ini juga bisa ya. Iya. Dan orang kecewa. Dia bilang apa? Akhirnya orang bilang apa? Dia Kan subkon. nggak bakal bisa kan nanti bisnis lanjut lagi. Dia bilang enggak bisa kok, bisnis kita tetap bisa jalan bertahun-tahun, bahkan udah lebih dari belasan tahun. Karena apa? Ada duitnya. Maksudnya apa? Kadang-kadang ilmu pemasaran menurut dia ya, ini silakan pemirsa tanggapin masing-masing aja. Saya tidak mau terlalu dalam, tapi intinya orang pintar kalah dengan orang dalam, coach. Gimana menurut dari Coach Dodi ini? Itu strategi komunikasi juga. Itu pengalaman saya ketika berurusan dengan institusi plat merah, ya, institusi pemerintah misalnya. Ya, sebenarnya begini, coach, ya. Saya tidak fokus pada ordalnya, tetapi yang paling penting adalah sebuah bisnis yang baik adalah bisnis yang mampu memaintain networking. Itu networking juga, coach. Networking. Oke. Dan networking itu tumbuh karena trust. Jadi bagaimana kita membangun dan menanam trust di banyak tempat sehingga menimbulkan demand. Ya kan? Meski misalnya, contoh sederhana, saya potong rambut. Bukan ke salon, ke tukang cukur. Oke. Dari harganya 10.000 perak sampai 100.000 perak. Oke, jauh ya. Artinya kesetiaan saya di tempat yang sama. Ya kan, meski harga terus bertumbuh gitu kan. Apalagi buat saya kan nggak perlu model kan. Cuma potong nomor 2 rata ya, kiri kanan tipis, udah selesai gitu kan. Nah, jadi ketika saya sudah punya trust kepada orang itu, meski di tempat lain menawarkan sesuatu yang berbeda, ya kan, mungkin orang akan coba. Tapi ketika dia sudah nyaman, dia balik lagi. Nah, itu soal apa? Kualitas hubungan, kualitas networking. So, jangan lupa memaintain networking Anda dengan banyak pihak. Jangan jadi orang kalau hanya ada maunya. Mau ada ikut tender, mau ada masukin proposal, pitch deck, baru hai halo-halo, ya kan? Not good, jangan ya dek ya. Jangan kayak gitu. So, maintain komunikasimu biar punya ordal di mana-mana. Bukan harus dengan ini ya. Nggak selalu dengan ini. Contoh, ya, kalau ini kan misalnya kita ajak orang makan siang, ya kita ada keluar investasi kan, atau kita taruh lah misalnya lembar-lembar Soekarno-Hatta, silakan. Tapi menurut saya juga melakukan kok. Contoh, bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan mereka, yaitu apa? Ketika dia ulang tahun, kita jangan lupa ucapkan ulang tahun, hari raya, ya kan, atau tahun baru, atau anniversary, ya kan. Makanya kita harus punya informasi yang tepat tentang orang itu, ya kan. Dan yang paling penting adalah jangan kalau ada maunya tadi, contoh, dia udah nggak menjabat. Udah ya kan? Diem itu udah nggak ada. Belum tentu. Mungkin dia udah nggak menjabat. Mana tahu dia masih punya pengaruh. Kader dia yang nerusin kan. Benar. Nah, jadi hati-hatilah dengan kekuatan komunikasi, pemirsa, karena komunikasi yang baik bisa mengubah bisnis Anda jauh lebih baik. Nah, saya juga punya satu quotes nih, coach. Quotes dari saya, sederhananya suatu produk, suatu bisnis tidak menandakan bisnis tersebut harus ditangani secara sederhana.
Betul. Jadi kadang-kadang yang namanya bisnis itu mentang-mentang bisnisnya tadi coach ya, gado-gado. Harus manajemennya udahlah pakai Manajemen misalkan gado-gado. contoh manajemen yang warung gitu kan. Pakai mbak-mbak dari mana Ya. gitu kan nggak harus kan ya. Ya. Banyak kok yang istilahnya yang cuma bisnisnya minuman ya. Ya kalau gado-gado mbak-mbak, kalau Iya. mas-mas bakmi. Ya, misalnya bisnis minuman nih coach. Ya. Minumannya sederhana. Minuman apa yang biasa ada di warung-warung coach? Teh. Teh, Es betul. teh, Nah, sekarang kan ada kan minuman es teh tapi kekinian. Betul. Yang jaga nggak harus kok, maksudnya orang-orang dari kampung, Iya. ya mbak-mbak yang layanin pakai teko, enggak. Iya, malah keren-keren ya. Iya, malah keren-keren. Bahkan kadang-kadang Ya kan, seragam keren ya. Kan teh kekinian. Iya. Bukan kesonoan. Kalau ke masa laluan ya beda. Iya. Jadi kadang-kadang nih coach ya, Iya. kadang-kadang udah bilang, tadi ngomongnya kan kembali ke dasar bisnis. Dasar bisnis produknya. Iya. Sekarang ngomongnya harus tidak boleh yang terlalu sederhana. Nggak kontradiksi juga sebenarnya. Bisnis itu kita sempurnakan ya, perlahan demi perlahan, tetapi jangan melupakan dasarnya. Kadang-kadang orang itu terlalu fokus yang keren-kerennya, lupa sama dasarnya. Fokus terhadap tadi coach, ya misalnya contoh kayak ST ya. Fokus terhadap apa? Seragam orang yang buat. Mesinnya keren ya kan tempatnya. Tapi dia lupa ya di situ pemasarannya nggak ada, sistemnya nggak ada. Bahkan dia lupa. Heeh. Dia lupa beli bahan baku tehnya. Sampai ketika orang datang Iya. es teh ada habis, Habis, adanya apa? ya Es kan? susu. Iya, bahkan pernah coach waktu itu kan gini coach ya. Saya di restoran bakmi coach. Ya kan saya tanya. Nggak ada bakmi. Iya, mana saya pengen, yang paling favorit apa? Menunya ini, bakmi apa ini? Ada nggak? Sorry, lagi habis. Terus menu favoritnya apa? Nasi goreng. Iya. Jadi kan kita datang ke situ kecewa ya. Iya, Nah, jadi tolong balik lagi ke dalam namanya dasar bisnisnya. Kalau namanya bisnis Anda patokannya, ya Anda itu adalah misalkan bakmi, pastikan bakminya jangan habis. Ya kan? Kalau misalnya contoh nih coach ya, kalau di resepsi, kondangan gitu kan ya, pernikahan, yang paling utama tuh di mana? Kan makanan tengah. Iya. Ya kan? Pas Maka banget. dipastikan makanan tengah tidak boleh habis. Iya. Jangan dipastikan makanan samping-samping, stall-stallnya itu penuh mulu. Iya. Malah yang tengahnya habis, udah nggak dibiarin, ya kayak gitu. Nah, balik lagi ke soal namanya bisnis, harus bisa dia memastikan dasar bisnisnya itu bisa terus ada. Contohnya adalah manusia, tadi Manusia, dibilang. iya. Makanya balik lagi tadi Termasuk jasa ya. Ya, Jasa ya. apa dia yang dasarnya apa ya? Dasarnya apa? Makanya tadi saya suka banget kata-kata Coach Doni karena semuanya itu manusia. Iya. Mulai dari operatornya, Iya. yang jualan, yang beli, ya ownernya juga manusia. Ini belum sampai kita masuk ke robot semua nih Coach. Iya. Kan di beberapa restoran udah ada robot. Iya, iya. Menurut dari Coach Doni itu mengurangi unsur manusia nggak sih? Ya, mengurangi secara fisik manusia, tetapi jangan lupa ya, customernya kan juga manusia. Robot Iya, kan nggak iya. makan. Iya. Yang dilayani robot di restoran kan manusia kan? Iya, Nah, betul. jadi tetap kita harus fokus kepada manusianya. Iya. Marketnya itu manusia. Iya, walaupun pernah sih waktu itu kita masuk ke sebuah restoran nih coach ya. Gara-gara anak saya bilang kenapa? Yang pelayannya bukan manusia robot. Jadi kita masuk bukan karena makanannya enak, karena kita pengen Iya. sama robot. Berarti ada aspek keunikan. Yes. Sebenarnya itu udah banyak kok di mana-mana. Iya, Vending iya. machine. Iya. Ya di Jepang bahkan makanan-makanan siap Betul. saji itu kan dari mesin semua. Dari mesin ya. Tinggal masukin koin atau uang, Iya. pencet keluar. Untung tuh sushi. makanannya bukan spare part. Oke pemirsa, nanti kita Yes. akan lanjutkan lagi pastinya kita di dalam segmen yang berikutnya yang pasti ditunggu-tunggu yaitu segmen tips dan trik. Maka jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi masih tetap di program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa Sinpo TV, kita lanjutkan lagi. Pastinya kita sudah masuk di dalam segmen yang ditunggu-tunggu. Wah, kalau kata Coach Doni langsung disamperin ini gitu ya. Iya, bus kota kali ditunggu-tunggu. Nah itu dia, siapa yang nunggu masalahnya. Nah jadi ini adalah segmen yang harusnya ya para pemirsa ini tunggu-tunggu ya. Karena ini adalah segmen tips dan trik. Anda tahu teori mungkin bisa, tapi kalau Anda nggak tahu kadang-kadang triknya di ujungnya, ini yang membuat suatu perbedaan. Bisnis itu bisa bedanya bumi dan langit gitu Iya, loh. iya. Nah kali ini karena segmen namanya
kalau kita bilang beken itu adalah strategi bisnis dan komunikasi, kita mulai dari komunikasinya terlebih dahulu. Silakan. Kasih kerjaan gue mulu dari tadi. Oke. Nah, tips komunikasi untuk kali ini yang saya berikan buat pemirsa ada 3. Yang pertama, identifikasi bisnis. Oke, maksudnya Kenapa gimana itu tuh? penting? Banyak orang yang jalanin bisnis, dia juga nggak ngerti sebenarnya bisnis gue itu apa sih. Contoh, tahu dong taksi online. Oke, ya, tahu. Taksinya mana? Iya, iya, Orang iya, pikir dia iya. bisnis taksi. Iya, No, dia bisnis apa? Teknologi. Teknologi. Iya kan? Walaupun kalau misalnya dilihat sekarang nih Coach, mereka itu sudah mulai mempunyai mobil sendiri. Iya, makanya dari awal sudah identifikasi bisnis. Iya. Kayak misalnya, oke lah, gue mau buka warung bakmi, ya kan? Ya berarti bisnis saya bisnis makanan, ya memberikan solusi bagi Anda yang lapar. Oke. Nah, khusus soal bakmi dulu nih Coach. Sebelum dilanjut nih, oke. saya pengen nanya nih. Iya, pecinta bakmi. Kenapa disebut bakmi Coach? Ya, karena kalau bakwan ada udangnya. Nah, jadi kalau misalnya yang kita makan itu sebenarnya adalah mie kan bahasanya. Nah, ini Ya. adalah pencampuran bahasa nih Ya, Coach, ya kan? akulturasi budaya ya. Akulturasi budaya. Karena di dalam mie biasanya dicampur apa Coach? Daging. Daging. Ya, bak. Ya, daging. Jadi di dalam mie daging. Mie dan daging. Ya. Sebut bakmi. Jadi kalau orang makan mie bakmi, Ya. tapi saya nggak mau daging, dia makan apa? Iya. Apa ya? Mie kosong. Mie kosong. Karena kan ada yang namanya kopi kosong, teh Iya, kosong, iya, ya kan? iya, iya. Jadi Anda jangan selalu menyebut bakmi kalau nggak ada dagingnya. Ya, mie aja ya. Mie aja. Bakmi tanpa daging ya. Oke, dilanjut tips kedua Coach. Oke, yang kedua, petakan pasar. Ya contoh, bakminya ini bakmi untuk kelas mana? Oke. Ya kan? Ada bakmi satu porsi harganya 250.000. Oke. Nah, mungkin mie-nya itu terbuat dari bahan emas. Ya kan? Wah, memang cara ngomongnya beda, Coach. Beda. Dengan orang yang bakmi emas ini tadi gimana, Coach? Beda dong. Oh, itu gitu. kan salah satu strategi pemasaran. Iya, iya, Ya iya. kan? Nah, terus sekarang coba bagaimana memasarkan sampo kepada orang yang tidak punya rambut. Gimana itu caranya, Coach? Ya itu makanya strategi pemasaran. Oke. Ya kan? Ya, kayak tadi lah saya balik kan soal apa ya sebut saja brand ya, Grab, sebelumnya ada Uber, Iya, iya. sama apa lagi? Yang Kalau satu? misalnya Gokar, Nah, Gojek. Gojek ya, Gojek. heeh. Itu kan awalnya kan bisnis teknologi kan, Iya, aplikasi kan. Tapi karena dia memberikan solusi bagi kebutuhan banyak orang, Iya. bukan cuma transportasi, Iya. makanan, Semuanya. jasa, Betul, bersih-bersih pembersihan. rumah, Betul. ya kan? Pijet, Coach. Iya, Ada. masas ya Iya, kan? iya. Ada. Jadi kembali ke yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, apa bisnis Anda itu bukan apa? Apakah bisnis Anda itu memberikan solusi bagi kebutuhan orang? Ya, jadi jangan jualan produk, tapi tawarkan solusi. Nah, ketika orang merasa, oke, gue dapat solusi nih, gue dapat manfaat nih. Contoh, ketika gue lagi pengen bepergian, tapi terkendala sama transportasi, nggak punya kendaraan atau kendaraannya lagi di servis misalnya, ya udah tinggal buka aplikasi, ya kan? Jadi yang penting identifikasi pasar. Ketika Oke. tadi kita bikin warung bakmi, pasarnya untuk segmen kelas yang mana, ya kan? Ada orang suka makan bakmi yang porsinya gede, harga ekonomis, Iya, iya, ya kan? iya. Ada orang bukan cuma soal porsinya, tapi rasa, Iya. bahan baku. Iya. Bahkan ada orang makan bakmi karena aspek historical memories. Oke. Ya, misalnya sebut saja bakmi Gang Kelinci. Oh, oke. Ya kan? Saya kadang-kadang makan di sana, Coach. Dan bertemu dengan langsung AI-nya yang Oh, iya. sejak awal bakmi Gang Kelinci itu dia buka di situ. Yang Oke. memang dulunya Gang Kelinci Iya, kan. iya, Sekarang udah jadi jalan gitu kan. Nah, itu jadi petakan pasar Oke. sehingga Anda tahu bagaimana strategi memasarkan produk Anda. Yang ketiga, pilih saluran komunikasi yang tepat. Kalau memang produk itu cocok dipasarkan secara apa mulut ke mulut itu istilahnya. Mouth to mouth. Iya, ya pokoknya istilah marketing lah ya. Ya, Iya. Anda lakukan. Atau ada juga dengan cara secara media digital. Ya kan ya, Anda lakukan. Istilahnya apa? Jangan pasang iklan di televisi kalau produk Anda itu penggunanya tidak nonton televisi. Iya, iya, iya. Ya kan? Dulu ada sebuah motor produk Tiongkok Iya. bersaing dengan motor produk Jepang. Iya. Ya orang bilang, ngapain sih dia pasang iklannya di TV A? Banyak banget di TV B sedikit. Itu pinter kenapa? Karena dia membidik strategi pasar menengah ke bawah. Ya kan? Akhirnya apa? Ini menjadi bisnis yang menjanjikan.
ya kira-kira 15-20 tahun lalu. Ya Oke. kan awal-awal ya kan motor-motor Iya. dari Tiongkok itu masuk ke Indonesia gitu kan. Iya, Dia iya. memilih segmentasi medianya, channelnya sesuai. Ya kan? Jadi itulah pemirsa 3 tips saya untuk kali ini. Mudah-mudahan bisnis Anda bisa menghasilkan. Wah, dan juga pasti melejit ya. Ya. Nah, kali ini tips dari saya nih, tips soal bisnisnya. Ya. Yang pertama adalah cari manfaat utama dari suatu produk. Tadi yang seperti dibilang sama Coach Doni, kadang-kadang ya Kalau manfaat utama berarti bukan manfaat lagi, Coach. apa? Manfaat. Manfaat. Oke. Saking bermanfaatnya. Iya. Jadi walaupun Anda punya banyak sekali namanya value, misalnya di dalam produk Anda, tapi Anda harus memastikan dasar atau yang utama, manfaat utama dari produknya. Jangan sampai produk kesehatan khususnya, misalkan produknya khusus untuk misalnya jantung. Jadi walaupun ini juga bisa dipergunakan juga untuk darah dan lain-lainnya, maka pastikan manfaat utama untuk jantungnya betul-betul Anda komunikasikan dengan benar. Ya. Ini yang akan memastikan bisnis Anda punya pasar tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajari nilai yang akan menjual. Kalau misalnya Anda melihat manfaat utama di dalam produk Anda, atau kata Coach Doni tadi manfaat gitu ya, produk itu ternyata manfaatnya ternyata tidak terlalu menjual walaupun sangat bagus sekali. Nah, pertanyaan saya buat Anda, ya pemirsa, apakah Anda terus mau menjalankan produk itu atau Anda mau mengedukasi? Karena edukasi cuannya lama. Ya, bagaimana cara Anda melakukan edukasinya? Nah, yang ketiga ya, kuatkan dan tingkatkan. Jadi kalau Anda sudah tahu, wah manfaat dari produk utamanya udah tahu ya, kemudian ternyata bisa menjual, ya dikuatkan lagi. Kayak gimana? Gempur itu. Melalui dari mana? Iklan ya, Anda melakukan lagi misalkan dengan roadshow ya, pengenalan secara offline terus menerus. Nah, itu akan bisa membuat Anda lebih terkenal lagi dan tingkatkan lagi. Jangan cuma satu itu doang aja, mungkin ditingkatkan lagi ya. Yang keempat, perbaiki kekurangan bisnisnya. Jadi kadang-kadang di dalam namanya bisnis pasti akan ada yang kurang ya, terutama misalkan dari strategi komunikasinya. Maka kenapa di dalam program Beken ada strategi bisnis dan juga komunikasi. Ya, bisa pas ya nyambungnya ya. Pas, makanya ada komunikasi bisnis. Iya. Komunikasi khusus buat bisnis. Iya, iya. Nah, tapi kalau misalnya saya lihat nih Coach ya, kadang-kadang ini kalau misalnya yang si ownernya jago banget tentang namanya komunikasi bisnisnya, salesnya nggak nyampe nih Coach, ya kan? Itu masalahnya bisa fatal nggak menurut saya Coach? Ya fatal, karena kuncinya itu ada di sales and marketing. Ya kan, sejago-jagonya owner tapi tidak mampu menggerakkan sales, ya ngapain bikin perusahaan kalau tidak meraih keuntungan? Kalau dibikinin skrip aja buat si sales ini ngomongnya sesuai dengan skrip, kira-kira Ya, gimana? tapi kan harus ada penjiwaan. Oh, Ya, oke. nah, itu yang saya sebut dengan bahasa menguasai product knowledge. Ah. Ya kan, makanya orang yang menjual produk itu dia nggak cuma menguasai product knowledge, dia juga sebagai penggila atau pengguna utama produk itu. Nah, jadi apakah Anda tergila-gila pemirsa terhadap produk Anda sendiri? Mudah-mudahan Anda tergila-gila terhadap produk Anda sendiri juga ya, yang memastikan Anda bisa menjadi seorang pebisnis besar. Nah, itulah pemirsa yang dapat kami sharingkan kali ini. Saya bersama dengan Coach Doni di dalam episode kali ini kembali ke dasar bisnis. Nah, jadi jangan lupa selalu Anda saksikan program Beken yang selalu akan menampilkan ya, dan kita selalu akan menyajikan strategi bisnis dan juga komunikasi bagi bisnis yang baru didirikan, yang sudah berkembang ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Terima kasih juga kepada Coach Doni. Thank you, Coach. Sudah berada di studio memberikan motivasi, Semangat. yel-yel dan juga lain-lainnya Coach Iya. ya. Dan jangan lupa kasih yel-yel yang baru ya. Oke, episode berikut. Oke, siap. Nah, itulah pemirsa, saya Roni Francis bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode. Simple TV, News, Sport, Entertainment.